Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing, perkenalkan saya Rodiah dengan nomor induk mahasiswa D2457200640 LPTK Universitas Slamet Riyadi, bidang studi bimbingan dan konseling. Pada hari ini, Rabu 16 Juli 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Tenggulun pada mata pelajaran bimbingan konseling dengan melakukan layanan konseling individual. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Nah, silakan duduk ya. Panas sekali hari ini ya. Ya, Apa kabar hari ini? alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Nampak mukanya ibu tahu, tapi ibu lupa namanya. Namanya siapa kak? Eli. Oh iya Eli. Oh iya. Eli sehat. Tadi kan harinya cuaca panas. Tapi Ada Ibu. jadi ibu memanggil Eli kemari ada maksud dan ada tujuan ibu untuk agar kamu mengembangkan diri atau apa ya gitu, mau curhat atau apa gitu, karena ibu lihat dari asesmen hasil yang kalian isi yang minggu lalu. Nah, Eli itu ada sedikit permasalahan di pribadi dan sosial Eli. Nah, ini Eli benar Eli kan? Eli Triana? Iya Bu. Bukan Lili Triana kan? Bukan. Oh, bukan. Oke. Ibu tanya dulu, nanti mana tahu salah, ya kan? Iya Bu. Nah, kemudian Eli setelah yang hasil asesmen kemarin yang kita isi kemarin, apakah ada perasaan yang bagaimana sebelum kita melakukan konseling? Yang ingin ditanyakan atau dikatakan, apakah Eli sudah setuju atau siap melakukan konseling? Iya siap Bu, setuju. Ya, jadi sebelum ibu tanya, nanti ibu tanya dulu kesiapan Eli. Nah, tahu ada entah sesuatu apa yang di luar atau di dunia teman kan? Ya, ibu tanya dulu. Kemudian jadi di dalam konseling kita ini ibu sama Eli, di situ ada namanya kalau di BK asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Eli tanyakan atau Eli sampaikan kepada ibu itu tidak akan keluar dari ruangan ini, ya. Jadi apapun yang Eli mau ceritakan sama ibu itu adalah rahasia kita berdua. Tidak akan ada yang tahu kecuali rahasia itu memang Eli izinkan untuk misal untuk membantu teman atau apa di luar sana, tapi ibu minta izin dulu sama Eli apakah Eli akan setuju atau tidak gitu ya. Kemudian di dalam konseling ini Eli jangan takut karena dalam proses kita akan melakukan ini Eli mau nangis, mau ketawa atau mau apa tidak masalah ya. Itu namanya asas kita saling terbuka. Jadi mau yang seperti yang bilang tadi, mau nangis, mau marah, terserah ya. Jadi tidak ada rahasia-rahasia lagi dalam kita konseling. Apapun yang Eli katakan, Eli keluarkan, ekspresi Eli sedih, marah, ya silakan dikeluarkan. Unek-unek di dalam diri ya kan. Kemudian jadi di sini Eli menjelaskan atau cerita dengan ya udah terbuka, sukarela Eli. Ibu dengan senang hati mendengarkan curhat Eli, mendengarkan keluh kesah Eli, apakah ibu bisa membantu ataupun mungkin ibu nanti bisa memberikan solusi. Sebenarnya solusi itu bukan dari ibu, tapi dari Eli sendiri. Ibu hanya perantara saja itu. Jadi ibu menerima Eli masalah Eli atau cerita Eli yang mungkin di dalam hati pikiran nggak bisa cerita sama orang, insya Allah bisa melalui ya. Jadi ini sudah siap untuk melakukan konseling, sudah siap ya. Dan bilang apa-apa yang di dalam sini itu akan kita rahasiakan ya. Kemudian tadi pelajaran apa? Ekonomi. Bagaimana perasaannya kalau di ekonomi? Ya, Ekonomi. senang Bu, bahagia belajar itu karena emang saya menyukai pelajaran ekonomi. Ya. Berarti pelajaran ekonomi itu adalah pelajaran yang mungkin ya seru Bu, gitu ya. Gurunya juga seru. Kadang-kadang ada nih nggak mau masuk situ seru gurunya, pelajaran nggak senang. Kemudian pokoknya ibu lihat Eli mungkin sedang banyak masalah. Iya Bu. Boleh Eli mau cerita boleh apa
meluapkan semua emosi dia tuh kayak sama saya gitu. Jadi saya tuh kayak bingung gitu mau meluapkan sama siapa lagi gitu, cerita sama siapa gitu. Jadi ada di situ. Ya terus kayak misalnya saya punya kakak saya itu dan sekolah di luar. Ya udah, jadi kalau misalnya ada waktu senggang gitu kan tuh sering kabar-kabaran, jadi juga sering cerita sama dia kayak mana, cuma dia cuma bisa bilang sabar kayak gitu, karena kan tahu ya bu, orang tua itu kadang sensitif kalau sama anak. Jadi ya kayak selalu kayak mana sama mama gitu kan bu, bingung ya, nggak tahu kayak mana. Kalau nanti misalnya ini jawab mama juga sakit hati bu, kalau ini diam aja yang kayak mana gitu perasaan. Kalau kita menjawab, kayaknya kita yang anaknya bangkang sama orang tua, melawan dengan orang tua gitu ya padahal gitu ya. Ya bahkan waktu kan sering bu kayak bilang anak durhaka kayak gitu kan, kadang sakit hati buat sedih, tapi ya udah kayak terima aja. Betul ini pun nggak betul gitu. Gak apa-apa, menangis nangis. Bapak orang tua kita itu sebenarnya sayang sama kita, ya kan? Tapi orang tua mungkin permasalahannya banyak. Jadi orang tua nggak mau anaknya tuh seperti dia gitu, ya kan? Jadi kita harus sabar, ya. Nah, kan kok nih kan? Saya cerita lagi kan? Ya udah bu, jadi kan itu kayak Alif punya cita-cita gitu kan bu, dia itu takut karena mama itu kan cuma sendiri bu. Takut dia nggak bisa kayak membiayai gitu kan bu. Dia juga ngomong nanti kalau memang betul adik mau, adik bisa ya udah sekolah aja, nanti mau sama gitu kan. Dia juga kasihan bu sama mama gitu. Lagian juga mama ada yang nyari sendiri, jadi kayak merasa ya udah pasrah aja gitu untuk pendidikan selanjutnya. Jadi ibu cari uang sendiri. Ayah? Ayah udah nggak ada. Oh ayah benar. Udah berapa tahun? Udah 4 tahun. 4 tahun. Berarti tahun 2022 ya? Berarti kakak, berarti kamu tinggal mama? Mama, kakak, abang Abang udah nikah. Oh abang udah nikah. Masih di rumah yang mama? Tuh, abang gini dan dia Kakak? kakaknya punya dia dulu. Bisa kok mamanya ngeliatin kok. Bisa insya Allah. Kamu nggak usah berkecil hati. Apa yang dibilang orang tua itu sebenarnya untuk kebaikan kita kan. Jadi misalnya udah terlampau kali mama bilang, dengar aja dulu apa maksud mama gitu. Bagaimana kalau misalnya apa namanya orang tua kita itu anaknya nggak jadi, coba ya gitu kan. Sedih, maka dari itu mungkin apa mama nggak bisa mengutarakan emosinya dengan orang lain, mungkin karena dia ingin anaknya itu lebih baik dari dia gitu ya kan. Mungkin Eli ada mau mengutarakan ke mama tapi Eli nggak bisa Eli utarakan sama mama. Nggak apa-apa coba bilang mak ini nggak apa-apa ibu ini kamu anggap aja ibu ini mama. Mak, nggak ada anak yang nggak mau bahagia orang tuanya. Semua anak itu punya keinginan biar mamanya, biar orang tuanya bisa bahagia, bisa bangga sama dia. Udah bisa aja. Gimana perasaan Sedih, setelah kamu ungkapkan bagaimana perasaan? lega, Ada yang kamu ceritakan lagi? udah begitu aja. Ibu mau nanya kakak sebenarnya sedih kali dibilang mama itu papa, dibilang enggak, dibilang apa ya, dibilang anak nggak mau dengan orang tua, tapi sebenarnya mama itu ya seperti ibu bilang tadi, mama sedih lihat anak-anaknya tuh nggak bahagia, benar kan? Dan orang tua kita biasanya ada ayah, kan ada ayah biasanya. Jadi teman bicara dia tuh ada ayah kayak mana ini anaknya seperti ini. Jadi ada teman solusi namanya, ada teman untuk saling bertukar pikiran. Nah saat ini kan ibu sendiri tinggal, kakak sendiri, jadi nggak tahu dia mau cerita sama siapa, mau cerita dia tidak tahu bagaimana caranya dengan anak, jadi anaknya itu dimarah gitu kan. Nah dari itu kakak sama abang atau kakak yang siapa kakaknya kakak nomor 1
nomor dua Dua kakaknya nomor dua yang kuliah gitu ya. Dua itu ada Kak Eli ada cerita sama kakak. cerita kayak Cerita misalnya kayak mana nih kak, mama marah sama saya. nggak kalau nggak pernah cerita sama kakak kayak Iya. gitu. Kita nggak bisa masalah kita di sini. Kayak kamu boleh menjadi diri kamu sendiri di sini. Kamu marah, misalnya marah kan? Kok saya seperti ini? Kok saya nggak bisa mengutarakan masalah saya? Kok saya begini gitu ya? Saya jadi orang yang diam, Kesel gitu rasa. kesal, nggak bisa ngapain, mau gini salah, mau begitu salah, ya kan? Ya kalau misalnya aku nyari cerita sama orang gitu kan, pasti kan orang juga nyalahin saya karena saya sebagai anak nggak bisa ngertiin orang tuanya kayak gitu. Kita kan bilang begitu, nggak ada orang anak yang nggak bisa mengerti orang tua. Cuma salah, apa ya salah cara komunikasinya. Kan, kamu yang merasa salah. Ibu cuma kasih apa ya, bukan arahan, bukan solusi juga. Tapi ibu ingin kamu itu ingin seperti apa? Ini maunya seperti apa? Ya maunya mama juga ngertiin gitu perasaan ini nggak cuma perasaan mama doang yang ngertiin kayak gitu. Ya mama kalau marah jangan ngomong-ngomong kasar gitu bu, rasanya kan jadi kayak nggak berguna kan jadi anak kayak gitu. Mau nangis lagi masih nangis. Oh, nangis. Iya. Jadi tadi kita yang tahu kita susah ngomong apa. Jadi pula ibu tuh bisa membantu Eli untuk itu cerita sama ibu, meluapkan apa yang Eli rasakan. Jadi ibu bisa membantu Eli untuk saya harus begini, harus begini, harus begini. Ibu nggak kasih, ibu bukan mengatur, ibu hanya memberi solusi jika Eli maunya lebih baik. Apa yang Eli rasakan, apa yang Eli rasa itu bagus untuk Eli dan mama, nggak jalan. Tapi kalau misalnya ya udahlah seperti ini aja, ya kembali ke Eli. Tapi kita kan maunya setelah konseling ini kita ada apa perubahan ya kan? Nah, dan itu kalau menurut ibu sebagai apa ya, sebagai ibu, ibu ini udah jadi mama ya. Sebagai ibu merasa itu kalau punya anak maunya lebih dari ibu gitu, lebih dari ibu gitu. Mama ini kalau misalnya punya anak, maunya anak itu lebih dari saya ya, jangan dari bawah saya. Misalnya nih, mama itu tukang jahit misal, mama tukang jahit. Nah, mama nggak mau nih anaknya tuh jadi tukang jahit juga atau jadi di bawah dia, tapi mama maunya kamu ini jadi lebih dari dia. Misal, kamu jadi tukang jual kainnya, tukang beli kainnya, gimana misal, jadi pengusaha kainnya aja. Berarti kan udah lebih setingkat dari mama kan? Kamu yang punya kainnya, mama tukang jahitnya. Berarti udah setingkat dari mama kan? Nah, kalau misalnya ibu pernah lagi jadi guru, ini ibu guru nih, ibu nggak mau nih jadi guru misalnya, harus jadi atas itu, jadi apa dosen misalnya. Kalau nggak dosen, S2, S3 misalnya, kan? Nah itu berarti seorang ibu itu tidak mau anaknya lebih susah dari itu. Maka kita sebagai anak memang harus banyak sabar. Sebenarnya jadi orang tua itu harus sabar juga, kan? Jadi orang tua itu harus sabar juga sebenarnya. Kalaupun kita jadi anak, kita nggak tahu memang kita seperti apa dulu, kan? Kita nggak tahu memang kita dimarah-marah sama mamanya dulu seperti apa. Sekarang kita baru tahu kayak gini. Sebelum kita merasakan jadi mama, kita merasa di mama ini semua salah saya salah, ya kan? Ternyata udah jadi mama kita tadi, pantesan mak kemarin itu merepet, rupanya kayak gini rasanya jadi mama. Jadi kita memang yang lebih tua ini harus kita ini anak harus dengar kata orang tua, memang orang tuanya harus kita hormati, ya. Jadi itu jadi Eli setelah itu ada membicarakan lagi apa ada yang ingin diutarakan selain mama itu merepet. Ada lagi hutangnya ya, jangan ditekan. Jadi apa ini dalam pertemanan Eli bagaimana teman-teman Eli? Kalau sama teman-teman itu bu nggak ada masalah apa-apa, semuanya ya udah kira-kira aja gitu baik-baik aja. Cuma masalah keluarga itu tadi aja. Agak merasa
ya Allah gitu ya. Iya. Berarti perasaannya tuh sedih. Eli pernah membandingkan antara keluarga Eli dengan orang lain? Sering. Sedihnya. Sering. Gimana rasanya? Perasaannya kayak mana? Ya kadang ngeliat keluarga orang gitu kok lengkap, bahagia kayak gitu. Semua orang ada masalahnya, tapi semua orang bisa menyelesaikan solusinya. Semua orang punya ujian hidup masing-masing. Sering dengar ini kan, setiap orang itu diberikan ujian sesuai dengan kemampuannya kan. Jadi kita nggak bisa merasa ya Allah kenapa berat kali ujian aku ya Allah gitu. Karena semua manusia punya masalah ujian masing-masing kan. Jadi kakak setelah ini bagaimana perasaan ada di? Udah agak lebih oke karena ada yang tahu perasaan saya selama ini. Jadi selain sama ibu udah cari pasangan berapa? Udah. Boleh kalau misalnya apa ya unek-uneknya masih belum bu masih bu belum ini belum kayak belum tuntas bu besok lagi keluar apa gitu. Tapi ini bu mau tanya dulu apa ya bagaimana setelah ini kamu cerita nih kita nih udah agak juga rasanya udah senang tapi ada katanya nggak ada yang masih di habis cerita Masih ada bu, tapi kan masih ada. ya udahlah boleh itu mau ceritain nggak apa-apa mau nangis lagi nggak apa-apa ibu Udah bu itu aja. jadi kakak sini coba sebelum ibu lanjutkan sebelum kita ibu tadi makasih dulu mana nih begitu coba tadi makasih lagi bukan ada nggak apa-apa dari dulu nah udah setelah ini sebaiknya apa yang ingin Eli lakukan di rumah nanti seperti apa Ya udah kayak kalau mau marah-marah, kalau mau apa aja udah nggak apa gitu aja nggak kelamaan. Kembali lagi Bu Eli kalau misalnya Eli bisa udah Bu udah dimakan aja dulu maksudnya apa udah Bu begitu yang saya maksudkan Eli jalannya aja dulu oh setelah itu nanti begini jika misalnya ada kesalahan atau kurang komunikasi nanti di komunikasikan gitu seperti itu ini kenapa udah Dari 12 bu. jadi tadi pelajaran pelajaran ekonomi ya kemudian apa ya jadi mau menceritakan dengan masalah yang melakukan lagi yang alami tadi seperti tergambar dalam pikiran itu oh saya dulu kayak gitu juga mama saya adik saya saya punya adik dua saya adik saya dua ini dua-duanya pintar nih juara umum kok saya enggak ya kok saya begini gimana tuh perasaannya Ya itu bu, kakak kan tidak unggul yang bisa gitu ya. Gimana ya bu, bisa dalam bidang akademik dia pintar anaknya gitu kan bu aku. Tapi saya kok enggak gitu, kok beda sama kakak. Minder kayak mana gitu sama kakak. merasa mungkin ini nih gara-gara yang mama nggak suka nih Iya. ada dikit kayak gitu Ada. salah satu kita langsung negatif thinking Iya. belum kenapa begitu ya kan oh ternyata begini setelah itu kakak kan rajin Ya kalau rajin enggak bu, mama nggak pernah balik lagi kayak gitu. Semua bisa, kakak bisa, kalau nggak bisa ya kayak gitu lah bu. nggak dijawab tuh Enggak, dia maju. nahan aja gitu ya kadang kita nih
manusia tadi satu kepala tuh banyak kepala, memang beda-beda. Satu rahim juga beda-beda. Satu mama ini kan ya, enggak? Satu mama. Anak ini dari mama ini, tapi kok beda ya? Kenapa ini? Anak kembar. Ya kan? Anak kembar ini dua-dua, satu rahim lagi dia. Satu rahim, dua lagi. Dua lagi anak. Dalam kandungan dia tuh satu kandungan, dua anak. Akhirnya tuh beda cuma kita ini. Tapi pikiran kepalanya tuh beda. Kalau pikiran satu ini, yang satu ini, yang satu cantik, yang satu agak cantik, manis, yang satu agak hitam, yang satu agak putih. Gitu kan? Itu dalam satu rahim. Apalagi kita beda-beda rahim. Satu rahim mama kita, tapi keluarnya beda, tahunnya beda. Pasti semua orang itu berbeda-beda. Jadi kita nggak boleh sama-samakan keluarga kita dengan orang lain, kan? Jadi setelah ini ibu maunya kamu menjadi yang lebih baik, yang terhebat, bisa kasih mama iya, gak ada orang yang gak ada di dunia ini orang yang bodoh, yang ada orang malas kan? Gak ada di dunia ini orang bodoh, tapi karena dia malas jadinya bodoh. Makanya kita itu harus menjadi orang yang bisa bisa melihat situasi. Kalau misalnya kita bisa nolong, ya tolong, ya kan tidak malas kan? Kalau misalnya kita misalnya nih kakak nih nggak bisa bu, saya di akademi bu, tapi saya bisanya di olahraga, di nari, saya bisa di situ bu. Itu pintar, kita pintar. Kan tadi tidak ada orang bodoh kecuali orang kita nggak boleh membandingkan diri kita sama orang lain, kan? Kita nggak boleh membandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain. Orang lain itu pintar-pintar, orang dulu, kan? Pintar-pintar bu. Tapi kenapa kami kayak gini bu? Itu tadi tidak ada orang yang bodoh kecuali orang yang malas atau ini apa namanya? Tidak ada orang yang malas bu, tapi emang dia pandai, tapi dia malas, sama juga kan? Boleh juga jadi kan? Ini bilang tadi mama sendiri uang, ya. Saya yang ada. Jadi uang kuliah kakak Kebetulan dia ibu dapat tip dari bantuan sekolah di mana? Ibu semua gitu. Jurusan? Ini Wow, ini sama. Ya. Mama dari diri sendiri, kakak sekolah, abang di sekolah, abang sama SMA. sekolah juga itu Iya, namanya. maksudnya nggak nyambung. Iya, nyambung. Tapi tamat alhamdulillah. Tinggal kakak berarti mama. Mau biaya yang kakak tadi, biaya bisa. Bisa. Kalau nggak kuliah kakak kan bisa mama. Itu tadi emosi bu, kan? Di kalau menurut solusi bu, mau dengan solusi bu? Kalau menurut kakak tadi dengerin aja lah bu, udahlah dengerin aja apa bilang mama. Nggak bisa gitu, udahlah. Nah, dan nanti saya nangis, ya. Nangis habis itu. Ya nggak sama lah bu. Ya, tapi nangisnya juga. Misalnya di situ bukan kepala sama mama itu. Enggak bu, kalau kalah enggak. Cuma kayak ya udah lebih pakai sendiri aja gitu. Ada yang lagi? Mau jerit? Boleh. Mau jerit? Iya. Tuh. Nangis saja kok nggak? Nangis. Udah bu. Udah. Baiklah. Kalau gitu, mengenai kalau sudah ibu tadi, kalau menurut ibu, ya, kita sebagai anak, ya orang tua, mama orang tua, kita dengarkan apa yang dibilang mama. Ya, bilang mama ini, iya mah. Kalau misalnya tidak terima mama, jadi mama bagaimana mama? Dengan bangsa yang baik-baik nih, jangan bilang, apa lagi mama nih? Kok kayak gitu? Apa gebar gitu kan? Kena tampar ya kan? Begitu. Didengarkan dulu instruksi mama nih. Ini maksudnya disuruh ngapain? Udah dikerjakan salah juga. Jadi gimana mak? Baik mak. Ya kan?
kedua, jangan cari masalah. Yang kedua, kadang-kadang nggak mau dimarah mah. Cuman saya pulangnya jam 12 malam bu, itu kan itu ada tuh 12 malam bu, nah, saya kena marah keluar. Dia nggak mau kena marah, tapi dia pulangnya 12 malam baru keluar. Ada, nggak usah cari masalah, nggak usah cari kena refleks, nggak usah dipikirin. Nih mama-mama sekarang banyak nih, main HP aja. Iya bu. Ada itu, main HP aja, nggak urusan dipikirin. Terus kalau misalnya aku kena refleks, nggak mau dibilang, ini mama berkata, kalau nggak mau dibilang itu, dipikirin terus, nyapu terus. Terus itu kan seperti itu kan. Udah semua. Udah cuma emang kayak mama yang lagi capek aja gitu pikirannya. Kayak mana kan yang mungkin dia sendiri nggak ada tempat curhatnya juga mungkin kayak gitu. Sekali-sekali kalau enggak, mak Irma aja cerita. Sering bu, tapi kadang mama apa lagi gitu. Nggak usah diajak gitu, mak Irma mau nggak mana, mak kayak mana perasaan? Iya bu kayak gitu sering saya tanya juga. Tapi ya ada memang mama kayak nggak mau cerita gitu kayak mana. Mak ngeliat aja, coba kayak gitu. Mak ngeliat aja. Jadi kenapa lo mak? Coba dipeluk mak, nangis nggak? Pernah? Ya belum. Coba dites, ya? Nggak tahu ya kan? Mana itu orang tua kan? Mama itu nggak ada mama lagi, jadi Eli ada mama, masih ada mama lah. Nggak ada ayah itu rasa ibu, it's okay, tidak masalah. Masalah juga sebenarnya, tapi tidak terlalu bermasalah nih. Kecuali kalau nggak ada mama nih, wajar. Memang mama itu mereka ada kerjaan, cuma 2 minggu tadi keluar, mereka tidak hari. Coba sekali-kali peluk aja, mulai mereka ya peluk aja tuh, ya kan? Menurut ibu, terserah kembali kepada Eli. Mau seperti apa? Mungkin yang itu sebenarnya kembali ke Eli. Ada yang mungkin Eli masih mengutarakan, terus ibu itu sih, dicerita lagi. Jadi, tadi si siapa? Si Lili tadi? Si siapa? Lili? Siapa teman kamu di kelas? Oh iya bu jadi. Nah, di kelas itu tadi hampir salah itu. Untung enggak ini. Ya ibu tadi rencana mau manggil Eli tapi kepanggil ini gitu. Kamu kan udah datang udah tadi. Bukan gitu. Iya salah bu, itu teman saya. Iya kamu panggilkan kemarin. Dari itu lah kan. Kayaknya kok ini kali di pribadinya kok sosial media. Kamu kok di kelas sering gitu sering kalau guru nanya sering jawab bukan ngelawan ya, Iya. maksudnya itu mengutarakan pendapat, menjawab. Ada juga sih bu. Bagus, tapi kita nggak usah sering-sering nyangkel cuma boleh kan. Kalau misalnya gurunya nanya jawab gitu sering nggak bagus. Kalau misalnya kita masalah di rumah bawa ke sekolah itu ibu harap jangan, karena mengganggu pelajaran kakak di sekolah ya. Jadi apa namanya, masalah kita di rumah, masalah kita di sekolah kita selesaikan dengan bisa kita selesaikan, nggak bisa kita selesaikan kita ceritakan sama siapa yang kakak percaya. Seperti ini sama ibu cerita. Misalnya mau cerita sama kawan boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita dulu sama kawan, kalau bisa bu. Jadi sakitnya bu cerita sama kawan, bocor bu. Datang ke ibu siap insya Allah selalu melayani jam belajar. Udah hari minggu nggak buka, ya. Iya bu. Kalau misalnya di sama teman nggak ada masalah. Ada masalah nggak? Enggak bu. Ini kelas udah kelas 2 ya, Iya. kelas 2 ya, kelas berapa? Oh nanti dekannya ibu, ya. Dekannya ibu ya, dekan ibu ya. Jadi gini, kita masalah tadi masalah pribadi, masalah kamu di rumah udah kamu ceritakan, masalah kamu dengan teman nggak ada ya, nggak ada yang bu orang itu pakai grup bu. Kalau aku kan memang kayak gitu ya bu. Kalau pertemanan zaman sekarang itu memang kayak gitu kayaknya. Jadi kayak ya udah gitu maklum aja. Tapi ya udah nggak pernah dipermasalahi gitu. Nggak ada mengganggu juga kan. Jangan sampai mengganggu pembelajaran di Ya. sekolah. Kan? Kalau sama guru, Nggak ada juga sih bu. aman-aman aja. Itu nggak boleh, itu masalah. Ini lagi solusinya yang kita nggak tahu. Kalau udah masalah sama guru tadi, kalau udah sama guru ada masalah, apa yang harus kita lakukan coba? Kalau bu. Nggak bisa ditinggalkan, gimana? Kita bagus-bagus aja. Sama orang tua bagus, sama kawan bagus, sama guru bagus. Jadi insya Allah pelajaran yang kita ambil di sekolah itu
kali itu tuh nggak enak. Jadi ada lagi mau cerita? Pertanyaan boleh Bu, itu kenapa kayak itu Bu Dini? Boleh Bu, itu apa Bu? Oh, ini memang ruangan khusus untuk bimbingan konseling. Iya betul, ini adalah tempat konseling itu boleh. Kalau mau di apa namanya di meja tamu itu boleh juga. Tapi itu sebenarnya di sini jadi ada biar jalan. Jadi bisa ini kan kenapa kita mau apa cerita-cerita yang lebih bisik-bisik bisa di sini kan. Jadi ceritanya itu udah lama-lama nih, ibu belum tahu umur ini berapa? Masih 16 Bu. 19 nih, mau di situ Mau jadi tidak. tidak tuh kan itu beda menolong Ya, terutama untuk keluarga Bu, itu untuk orang keluarga. sebagai cita-cita itu apa ya, kalau bisa menolong Yang terdekat. orang terdekat dulu, menolong diri kita dulu. Oh saya sakit dulu bisa, saya tidak semua ya kan. Iya Bu. Kemudian setelah ini nanti balik ke kelas lagi Iya Bu, karena masih ada jam pelajaran yang mau dilanjuti lagi. di ekonomi, nanti pelajaran MTK. aduh MTK ya, gimana tuh rasanya MTK siang-siang? Iya, nggak ada mumet lah Bu. Di pelajaran matematika itu nanti kan agak-agak gitu kan, udah sore siang soalnya jadi agak panas, kepala pun agak panas. Matematika 2 kali 6 7 kali 10 enak lah ya, 7 kali 10 70. Setelah keluar dari sini nanti kita perasaan Ada Bu. Ada mendingan nggak terlalu banyak kali pikiran lagi. semoga setelah keluar dari sini pikiran yang amburadul tadi bisa diwujudkan seperti ini. Insya Allah nanti saya begini ya, semoga namanya keluar dari sini kamu tahu arah yang akan kamu lakukan, enggak tetap di situ atau enggak berhenti di situ Bu, enggak tahu lagi mau ngapain ya. Jangan udah Bu, udah kamu lagi di sekolah dalam ini mama mereka jadi lebih ya, bisa tamatkan sekolah, lanjutkan cita-cita, bahagia orang tua. Satu itu orang tua itu mereka kan bahagia kan, ini mereka dulu jadi kita dengar aja dulu. Kalau nggak bisa lagi dulu nah dulu aja coba tes kan. Sama Eli kemudian setelah ini Eli keluar dari sini mau ngapain? Mau lanjut jam pelajaran tadi Bu, masih ada pelajaran. Di rumah nanti bagaimana mau buat? Ya ada Bu, kayak biasa aja. Ya ada kayak nggak ada masalah aja Bu. Harus tegar dengan keadaan, ada tuh yang bilang kan sama boleh lembek-lembek, harus tegar dengan keadaan mau kayak mana pun pasti bisa. Eli kuat bisa, ibu yakin Eli bisa menyelesaikan masalah Eli. Ibu harap Eli bisa lebih menerima bagaimana orang tua Eli. Ibu harap Eli apa ya, terbuka dengan mama, bisa tahu keadaan mama bagaimana, tidak menyampingkan apa ya, tidak menyampingkan keinginan emosi kita aja, perasaan kita aja itu. Kemudian apalagi ya, jadi mungkin itu ini tadi ini ada kertas minggu pernikahan dengan Eli. Jadi dalam kertas ini nanti perasaan Eli bagaimana, apa yang sudah Eli lakukan, bagaimana respon orang tua itu Eli bisa jaga di sini. Perasaan Eli di rumah, di sekolah, saat pelajaran Eli bisa di sini. Nanti minggu depan insya Allah ibu melihat semoga ada perkembangan di bayi ya, semoga nggak terbawa ke sekolah misalnya kayak ini ya. Jadi ini bisa dibawa ke rumah untuk mengetahui bagaimana perasaan-perasaan rumah Bu. Ini nanti kita insya Allah minggu depan kita buka sesi selanjutnya ya, kita lihat. Jadi sebelum ibu udah jam berapa ini tadi lagi masuk ya kan, ada masuk ini ya. Ibu harap perjumpaan kita ini tidak sampai di sini, semoga
semoga bisa kembali lagi ya Mas ini dengan ada yang lebih baik atau yang sudah baik ya. Baiklah, kita saja ini ya. Ucapkan terima kasih ya Eli sudah datang ke sini untuk menunjukkan masalahnya atau saya keributan di dunia ini dengan ibu. Alhamdulillah ibu punya yang baik, semoga kami nanti tidak di rumah di sekolah bisa lebih baik ya. Ya Bu Eli juga mau terima kasih karena Ibu udah mendengarkan, mengasih solusi juga sama Eli. Terima kasih ya Bu. Hati-hati ya, Nek, ya.